pada garis besarnya kriteria uh, dalam suatu model itu yang baik ya. Yang pertama, mudah dimengerti pemakaiannya. Jadi inilah kriteria yang perlu di dalam membuat suatu model yang baik. Kemudian ya di poin kedua, harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi apa tujuan kita ya, apa tujuan kita harus jelas di dalam membuat suatu model, serta ya dengan lengkap ya, bukan hanya jelas saja namun harus lengkap ya. Apakah itu kelengkapannya ya, contohnya ya data, kemudian masalah tingkat risiko ya, ini harus kita pahami terlebih dahulu ya. Kemudian mudah dikontrol ya, mudah dikontrol untuk ya dimanipulasi oleh pemakainya ya. Serta di poin kelima yaitu harus bisa dipecahkan masalahnya ya. Ini di poin 5. Dan di poin ke-6 yaitu mudah diubah dengan mempunyai prosedur modifikasi ya, modifikasi, serta dapat yang terakhir dapat berkembang ya, berkembang dari yang biasa atau dari yang sederhana menuju yang kompleks atau yang lebih bagus lagi ya. Itulah suatu model yang baik ya. Jadi kita harus mengetahui kriteria-kriteria di dalamnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin 4, yaitu hubungan antara model ya, hubungan antara model dan sistem nyata ya. Jadi perhatikan gambar berikut ya, perhatikan gambar berikut. Jadi sebelum kita membuat simulasi ya, sebelum kita membuat programnya untuk membuat simulasi ya, kita harus pergi mengetahui ya, mengetahui sistem nyata ya, sistem nyata itu ya. Di mana di sini kita perhatikan kita membuat simulasi dulu ya, kita membuat simulasi, kemudian kita analisa simulasinya ya, kita analisa simulasinya, kemudian sesudah kita analisa muncullah di sana konsep model apa yang mau kita buat ya, konsep atau model apa yang mau kita buat. Sesudah itu baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke model komputer. Model komputer maksudnya di sini kita membuat program gitu ya, membuat program. Sesudah kita programkan hasil analisa kita tadi ya, baru
Itulah dia hasil simulasi yang nyata ya. Itulah hasil antara model dan sistem nyatanya. Itulah hubungan di dalam pemodelan di sini ya. Baik, kita lanjut berbicara masalah model di sini ya. Di dalam selanjutnya yaitu jenis-jenis model ya. Jenis-jenis model kita perhatikan di sini ya. Jenis-jenis model ada terdiri dari beberapa poin. Yang pertama model skala ya, model skala. Jadi apakah model skala ini? Ini yaitu model yang dibuat biasanya dengan memperkecil skala ya, dengan memperkecil skala dari aslinya ya, dari aslinya. Misalnya model mobil gitu ya. Jadi kita boleh memperkecil skala dari aslinya ya. Jadi itulah di poin pertama di dalam jenis-jenis model. Kemudian di poin kedua atau di poin B yaitu model vektorial atau grafis ya, yaitu model di sini yaitu model yang dibuat dengan menggambarkan rancangan ya, dengan menggambarkan rancangan yang sebenarnya sebelum ada ya, yang sebenarnya sebelum ada. Misalnya desainer ya menggambar sebuah baju ya. Jadi itulah di dalam model visual grafis di sini. Selanjutnya di model verbal, poin ketiga ya, model verbal. Model verbal di sini yaitu model yang penjelasannya ya, yang penjelasannya dengan kata-kata, misalnya ya proses inflasi ya. Jadi disitulah kita membuat di poin ketiga ini yaitu model verbal. Sementara di model selanjutnya yaitu model skematis ya, skematis, yaitu model di sini adalah model yang melukiskan unsur-unsur ya, unsur-unsur sistem dalam bentuk skema petak-petak ya, skema petak-petak dan arus atau informasi ya. Model dapat berupa diagram ya, seperti diagram blok, FD, flowchart dan lain-lain. Ini model skematis. Kemudian model simbolik ya, atau matematika. Model simbolik di sini atau matematika di sini yaitu model dalam bentuk persamaan matematika seperti persamaan diferensial ya, persamaan aljabar, kemudian persamaan logika, dan masih banyak lagi yang lain-lain ya. Itulah di dalam jenis model. Dan yang terakhir di sini yaitu model komputer, yaitu model dalam bentuk program ya, komputer atau source code ya, yang menggunakan bahasa komputer tertentu seperti Visual Basic, PHP, dan masih banyak lagi yang lain-lain ya. Itulah